Halo semuanya, balik lagi di Hobi Nebi, tempat kita membahas mengenai hobi kita yang menghabiskan uang tapi membuat kita bahagia. Tepat di depan kita sekarang sudah ada salah satu diecast. Lama tidak unboxing diecast, kita mau unboxing salah satu diecast mini scale dari Mini GT, yaitu LB Solidworks GT Nissan 35 GT RR versi 1 dengan livery LBWK Kuma. Ini adalah sudah cukup lama ya sebenarnya ya teman-teman untuk rilisnya, dan saya baru kesempatan untuk membukanya hari ini karena memang lama sebenarnya, agak males beberapa bulan ke belakang untuk unboxing karena memang sudah mulai kehabisan tempat. Tapi setelah kemarin saya rapi-rapi, ternyata ada beberapa akrilik yang kosong dan cocok untuk kita isi dengan Mini GT yang ini, R35 ini, karena memang untuk R35 yang loose saya baru ada satu ya, itu yang R35 Lightning. Tuh agak susah cuy. Kan gacha kali ini, langsung aja kita keluarkan mobilnya dan inspeksi sederhana, inspeksi secara cepat, tidak ada minusnya ya. Di sini spion lengkap, wing spoilernya tidak mencong, dan liverynya juga nggak ada yang kurang ataupun jelek ataupun nggak pas. Kita langsung keluarkan aja dari bubble-nya. Susah nih, ini udah agak lama soalnya saya nyimpennya, jadi agak susah, nggak tahu kenapa ya. Sebentar. Nah, ini dia mobilnya, langsung aja kita cek ke detailnya. Bagian kaca ini kayaknya agak kotor. Oke, langsung saja kita cek. Dia sudah setir kanan ya. Untuk yang versi box ini dia RHD, seperti gimana di boxnya, RHD sama. Dan langsung aja kita bagian kap mesinnya, kita langsung disuguhkan dengan logo Liberty Walk yang cukup besar dengan livery Kuma logonya dan maskotnya Liberty Walk ya mungkin ya. Dulu sudah pernah rilis juga Kuma ini, tapi berbeda dengan yang sekarang. Untuk yang 2024 kemarin, PO1 2024, dia menggunakan colorway pink, kuning, dan biru muda dengan logo Kuma yang seperti ini, yang hanya kepalanya saja. Kalau kemarin itu full badan, dia menggunakan hoodie seperti itu. Rilis di R35, R34 juga kayaknya udah ada ya. Waktu itu saya belum koleksi, jadi langsung aja balik lagi ke depan. Bagian depan ini detailnya tidak perlu dilakukan lagi dari Mini GT, dia detailnya cukup apik. Untuk bagian depannya, logo-logo dari LB Performance, logo GTR juga dicetak dengan apik. Kemudian untuk kanarnya juga lengkap, ada di sisi kanan dan kiri, tidak ada yang kurang. Untuk mikanya juga cukup rapih pemasangannya. Itu walaupun bagian kiri itu mungkin agak sedikit beda ya, agak sedikit kurang masuk, tapi masih bisa ditolerir, tidak terlalu terlihat dengan mata kepala secara langsung. Bagian kap mesin, logo Liberty Walk besar, tercetak dengan apik, dengan jelas. Dan di bagian kaca depan bagian atas ada juga logo LB Performance dan Liberty Walk. Sini berbeda dengan yang sepertinya di Hako Suka itu kayaknya harusnya ada benderanya ya. Kemarin kan sempat menjadi polemik juga di rilisan yang Hako Suka atau Diken Mary itu. Dia kan harusnya rilis pertama karena dia open PO pertama, tapi di Indonesia masih belum masuk juga karena ada polemik di bagian bendera. Jadi di sampingnya logo LB Performance ini harusnya ada bendera Rising Sun seperti
seperti itu dari Jepang, dan beberapa negara seperti di China itu agak menjadi polemik karena mereka memiliki histori yang kurang baik dengan lambang atau bendera imperial Jepang itu yang Racing Sun itu sedikit intermezzo ya, dan alasan kenapa yang Ken Mary itu belum masuk ke Indonesia. Dan mungkin di sini ini saya kurang tahu dulu apakah waktu PO-nya juga tanpa logo atau tanpa bendera Racing Sun juga, tapi seingat saya semuanya itu sama untuk deliverynya, hanya saja memang di tipe mobilnya yang berbeda. Jadi mungkin ini setelah revisi itu memang dihilangkan. Nanti coba saya cek lagi di internet atau di supplier yang tempat saya PO apakah memang ada ataupun memang sudah dihilangkan. Nah, balik ke sisi kiri, kita lihat juga di sini rame ya, langsung logo Liberty Walk dengan tipe font yang seperti font-font tahun 70-an 80-an seperti itu, dengan nuansa yang retro juga. Langsung kemudian ada logo LB, logo head Kuma, dan di bagian depan ini juga ada logo LB kecil. Dia menggunakan velg yang dicat hitam juga ya, jadi agak kurang mencolok sebenarnya untuk velgnya. Nanti mungkin kalau teman-teman yang hobi custom, ini jadi salah satu poin yang mungkin bisa diganti untuk mempercantik, untuk mengcustom diecast mini scale ini. Kemudian untuk cerminnya dia menggunakan plastik karet ya, dia agak lentur tapi aman, tidak terlalu tipis untuk bagian karetnya. Namun bagian dalamnya belum ada reflektif, jadi seperti itu, hanya cat polos mengikuti bodi saja. Nah, bagian belakang seperti kita lihat plat nomor. Plat kita diberi tulisan LBWK Liberty Walk dengan logo LB di belakang, dengan lampu belakang khas dari GTR ya, Skyline, dengan logo Liberty Walk lagi dan tulisan Jepang hiragana kanjinya itu entah dibaca apa, mungkin Liberty Walk juga. Kemudian untuk bagian spoiler LB Performance, hanya bagian atas, bagian bawah tidak ada detail yang lebih. Dan bagian kap mesinnya bagian atas ya, bagian kapnya juga logo LB Works R dengan maskot kepala Kuma seperti itu. Nah, cukup oke untuk ini. Bagian bawah kita bisa melihat base-nya made in China, used under license. Dia untuk diffusernya tidak menutupi baut ya, jadi untuk teman-teman yang mau custom cukup mudah untuk membuka base-nya, tidak perlu mencongkel. Di sini rodanya agak cowok. Nah, memang jelek nih rodanya. Memang harus kalau mau lebih cakep kita harus ganti roda dan rimnya ini. Gitu untuk LBWK GTR R35 seri LB Works ini. Dan di sini kita tadi sudah unboxing juga beberapa diecast ini dari Tomica R35 Nismo, ini Majoret R35 biasa juga. Dan ternyata saya kira bakal, karena ini skala 1/62, saya kira mereka bakal lebih gede daripada Mini GT ini. Tapi mungkin karena Mini GT ini menggunakan bodyworks dari LBWK ya, jadi dia lebih lebar, mungkin seperti ini. Bisa dilihat itu kalau kita bandingkan base-nya sendiri memang sudah beda. Untuk di Mini GT ini kelihatan ya, dimana dia base mobilnya itu mungkin hanya sampai sini, dan dia diperlebar lagi dengan overfender dan bodykit dari LBWK, jadi dia terlihat lebih lebar. Bahkan jika disandingkan dengan skala 1/62 yang Toys, ini juga kelihatan memiliki lebar yang hampir sama seperti itu. Bagaimana? Oke. Apakah teman-teman juga cop untuk seri ini, atau teman-teman banyak yang skip juga? Karena memang belakangan ini kalau kita
rasa-rasa ini untuk seri pre-order diecast itu agak sedikit lesu ya, baik dari pre-order maupun dari penjualan setelah ready-nya, karena memang lebih banyak ready-nya. Sekarang distributor juga masukin banyak, jadi teman-teman yang nggak PO masih dapat barangnya di ready stock, walaupun harganya berbeda sekitar 10 sampai 50 ribuan, tapi sudah tidak digoreng kayak dulu. Kalau dulu kan hampir 100 ribu, 200 ribu untuk yang kaido itu penggorengannya mantap. Kalau sekarang ini agak lesu, jadi untuk harga restocknya mungkin hanya berbeda 20 sampai 40 ribu aja. Jadi bagaimana teman-teman, apakah juga masih mencari item ini ataupun justru malah sudah unboxing juga? Bisa komen di bawah. Itu saja dari saya di Hobi Lupi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.